Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. SMP Negeri 2 Yahukimo terbakar. Tak terima keluarganya ditangkap polisi, warga merusak pos polisi di Manokwari. Kelompok kriminal bersenjata kirim surat melalui pilot asing yang mendarat di distrik Jila. SMP Negeri 2 Dekai di Kabupaten Yahukimo Sabtu lalu terbakar. Kebakaran diketahui ketika polisi sedang melakukan patroli pada pukul 1:30 dini hari. Berdasarkan informasi dari warga, polisi langsung bergerak ke lokasi kebakaran, namun api sudah membesar dan sulit dipadamkan. Upaya pemadaman tidak berhasil karena fasilitas yang tidak memadai. Bangunan sekolah akhirnya luluh lantak terbakar. Polisi juga sudah meminta keterangan 2 orang saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Yahukimo sudah merespon dan melaksanakan olah TKP terkait dengan kasus terbakarnya sekolahan SMP Negeri 2 Dekai. Jadi peristiwa itu terjadi pada hari Kamis dini hari tanggal 16 Maret pukul 01.35. Sebelumnya dari pihak kepolisian sudah melaksanakan patroli gabungan bersama dengan rekan TNI. Kita patroli ke beberapa perumahan, lingkungan rumah dan beberapa sekolahan. Anggota kami melaksanakan patroli di sekolah-sekolah termasuk SMP Negeri 2. Jadi pelaksanaan patroli mulai dari pukul 8 sampai pukul 1.15 dini hari. Kemudian pada saat anggota sudah selesai patroli konsolidasi, sekitar pukul 1.35 mendapatkan laporan dari masyarakat penjagaan Polres bahwasanya ada kebakaran api di sekolah SMP Negeri 2. Jadi upaya yang sudah kami lakukan segera merespon dari petugas piket ke TKP, namun pada saat di tempat lokasi kejadian api sudah membesar. Saat ini peristiwa tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Polres Kepolisian Resort Yahukimo. Kebakaran juga terjadi di Jalan Danau Tigi, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 3 petak rumah di kawasan padat penduduk terbakar sehingga membuat panik warga. Diduga api disebabkan karena korsleting listrik di salah satu rumah. Mereka berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya karena khawatir api merambat ke rumah lain. Pemadam kebakaran dan polisi serta warga membantu memadamkan api, namun rumah sudah keburu hangus dilalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saya keluar, saya lihat di sebelah ada asap. Saya tidak tahu itu asap emangnya dari mana itu api, tidak tahu dari mana. Cuman itu saya keluar saya cuma bisa ambil kain saja, saya tidak bisa ambil yang lain-lain lagi. Di posisi rumah sebelah yang terbakar? Rumah sebelah, sempat juga suami itu ambil air, tapi kan pakai gayung kecil jadi mesiram yang tidak bisa, angin kan kuat. Rumah yang awal terbakar ini? Iya, kita tidak tahu awal terbakar, pokoknya dia di bagian belakang. Di bagian sebelah kiri kita punya rumah. Ibu punya rumah habis? Saya punya rumah kamarnya. Kamarnya kalau ini yang habis. Satu rumah habis sama ada korban satu lagi. Ada juga satu adik. Itu kira-kira berapa rumah Ibu yang terbakar? Ada 3. Oh, tidak tahu kalau yang bagian belakang kita tidak tahu, cuma yang bagian kita bagian sini 3 yang kena. Kalau saya habis sama ya habis. Api akhirnya padam sekitar 1 jam kemudian dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Igo dan Topan melaporkan dari Yahukimo dan Sorong. Sekelompok orang bertindak anarkis merusak pos polisi Wariori Manokwari Sabtu lalu. Selain merusak, mereka juga memblokade jalan dengan membakar ban bekas di tengah jalan Yosudarso. Kejadian ini menyebabkan kaca jendela pos polisi pecah dan arus lalu lintas di kota Manokwari sempat terganggu. Aparat gabungan dari Polresta Manokwari dan Brimob Polda Papua Barat diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan suasana.
Setelah bernegosiasi, akhirnya masa mundur dan lalu lintas kembali normal. Perusakan dipicu penangkapan 2 warga oleh aparat. Rupanya pihak keluarga tidak terima lalu mereka mengamuk dan melakukan perusakan. Katanya penangkapannya tidak sesuai prosedur atau seperti apa? Kalau sesuai dan tidak sesuai prosedur sudah ada jalurnya ya. Kemana arahnya, hanya perbuatan anarkis tetap kita tidak toleransi. Apapun alasannya, perbuatan anarkis tetap kita tidak akan. Berarti pemulangan ini kaitannya dengan penangkapan kemarin yang 2 orang itu kan? Menurut keterangan masyarakat tadi ya ada keterkaitan. Dan kalau kaitannya dengan apa pengerusakan pos ini, Mereka tidak puas lah, atau tidak mau lah karena yang ditangkap. Anaknya ya, ada 2 orang yang komandannya yang ditangkap. Himbauan dulu dan masyarakat untuk tidak melakukan Agar diharapkan untuk tidak melakukan tindakan anarkis ya. Apabila melakukan kesalahan atau apa, silakan itu oleh jalurnya. Kalau perbuatan anarkis dilaksanakan ya kita tidak ada masalah. Ditelusuri, tapi kalau masalah penanganan kasusnya nanti bisa konfirmasi ke kantor itu. Tapi saat ini situasi sudah aman kan ya? Situasi sudah aman. Pasca kejadian, situasi di Manokwari, Papua Barat sudah berangsur normal dan masyarakat sudah bisa beraktivitas kembali. Namun polisi masih berjaga-jaga di lokasi untuk memastikan kondisi keamanan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Masalah uang yang kami pikir, tapi masalah pelayanan. Sejumlah dokter dan tenaga medis Sabtu lalu berunjuk rasa dengan menggelar orasi di depan pintu masuk RSUD JP Wanane Sorong. Mereka berunjuk rasa menuntut direktur rumah sakit segera diganti. Menurut mereka, manajemen rumah sakit saat ini semakin buruk dan carut-marut, antara lain banyak fasilitas yang rusak dan keterlambatan pembayaran gaji. Menurut mereka, bobroknya manajemen rumah sakit disebabkan karena kepemimpinan yang tidak profesional. Mereka meminta pemerintah segera mengganti direktur rumah sakit. Para dokter dan tenaga medis melaporkan hal tersebut ke Bupati Sorong, namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan. Bentuk kekecewaan kita dan sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap pasien, terhadap pelayanan yang selama ini tidak bisa dikerjakan dengan baik. Padahal itu ada semua di tempat ini. Semuanya ada, dokternya ada, alatnya ada. Dan selama beliau naik selama 2 tahun itu tidak dikerjakan. Contohnya ya, ada spesialis patologi anatomi, ada spesialis jantung atau spesialis yang lain seperti spesialis radiologi dan lain. Ada alat mamografi, ada alat hemodialisa cuci darah, kemudian alat transfusi darah, infertilitas untuk inseminasi, terus kemudian alat-alat yang lain juga banyak, tapi tidak bisa dikerjakan. Beliau selama memimpin selama 2 tahun ini, kemudian kita tidak lakukan dengan baik. Artinya apa? Kita sebagai dokter ini kita merasa bahwa kompetensi kita itu tidak bisa kita kembangkan dengan baik, karena direktur hanya tidak mau menjalankan yang namanya tarif rumah sakit, dan itu sudah beliau sendiri yang cabut tim tarif tahun lalu, pada April tahun lalu, dan itu dampaknya adalah pelayanan tidak bisa jalan dengan baik. Kemudian aspirasi ini kita sudah sampaikan pada saat rapat-rapat di dalam komite medik. Jadi saya sendiri juga mewakili dari komite medik, teman-teman dari sebagai ketua komite medik, sebagai sekretaris. Itu kita sudah sampaikan di dalam forum komite medik, di dalam rapat-rapat kita sampaikan kepada pimpinan juga. Selama 2 tahun ini, sampai juga terakhir tahun lalu kita juga sudah sampaikan sekitar bulan November, kita sudah sampaikan ke pemerintah daerah. Waktu itu Pak PJ minta untuk kita membuat telah lengkap tentang apa yang ada dalam rumah sakit ini, dan kita sudah buat pada saat itu. Gaji saya belum dibayar, insentif belum dibayar. Kasus yang menimpa RSUD Wanane Sorong merupakan potret buruknya pelayanan kesehatan di tanah Papua. Kesejahteraan tenaga medis masih kurang, gaji mereka kecil dan sering terlambat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Nasional dan Mahkamah Institusi di internasional. Kelompok kriminal bersenjata menitipkan surat kepada pilot Susi Air di lapangan terbang distrik Jila, Timika.
Pesawat tersebut membawa penumpang dan berencana kembali dari distrik Jila ke kota Timika. Kapolres Mimika AKBP Igede Putra membenarkan kejadian tersebut. Namun Kapolres Mimika belum bisa memastikan apakah benar surat tersebut ditulis KKB karena saat ini kepolisian tengah melakukan penyelidikan. Kejadian kemarin, jadi memang ada yang menitipkan surat. Dan surat itu sementara sudah kita dalami, termasuk juga pilot, ya sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Karena masih kita lakukan pendalaman, apakah itu memang kelompok yang di Timika atau kelompok dari luar Timika yang mungkin melintas di Timika, sementara masih dalam proses pendalaman kami. Jadi untuk peningkatan kesiapsiagaan personil itu sudah kita laksanakan. Berkaitan dengan titik-titik ataupun informasi yang beredar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mereka, itu kita sudah lakukan langkah-langkah antisipasi. Surat tersebut berisi permintaan KKB namun tidak diketahui pada siapa ditujukan. Dalam surat berkop Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, KKB menulis akan terus berjuang hingga hari kiamat bila permintaan mereka tidak dipenuhi. Hingga saat ini KKB pimpinan Egyanus Kogoya masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Tim negosiator saat ini terus berusaha melakukan perundingan namun belum membuahkan hasil. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kalau berhubungan komunikasi tentang rakyat dan apa